Selamat jumpa kepada kita semua. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Ulasan kita hari ini saya ambil dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sudah kita dengar bacaan dari perikop Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Di perikop ini ingin ditampilkan kisah masa remaja Yesus, kemunculannya setelah persembahan kanak-kanak Yesus. Digambarkan bahwa keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga Yahudi yang sungguh taat akan hukum Taurat dan kehidupan agama. Mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Yesus dibawa ke bait Allah karena mulai umur 12 tahun semua anak Yahudi wajib mengikuti upacara agama. Paskah Yahudi adalah peristiwa yang sangat penting karena memperingati bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Mesir dari perbudakan di Mesir. Dalam peristiwa ini, Yesus dibawa keluarganya ke Yerusalem. Dalam peristiwa ini, ada suatu benturan yang terjadi karena Yesus tinggal selama 3 hari di Yerusalem tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Mereka tidak paham
mengapa Yesus melakukan itu. Dan ketika mereka menemukan Yesus, Yesus malah menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Mereka memang belum paham. Yesus ingin menunjukkan siapa dirinya, yang berasal dari Allah dan harus tinggal bersama dengan Bapaknya. Dia sedang mewartakan keutamaan dirinya, serta tugas perutusannya datang ke dunia. Dia tidak terikat dengan keluarga Yusuf dan Maria, tetapi terikat pada Bapaknya yang ada di surga. Sesudahnya Yesus tetap pulang ke Nazaret, dan dia bertambah besar dan bertambah bijak serta disenangi banyak orang. Sang Mesias tumbuh dan berkembang dalam keluarga Nazaret yang tidak serta-merta memahami makna dari peristiwa-peristiwa bersama Yesus sejak dalam kandungan Maria. Sikap yang bijak ditampakkan oleh Maria yang selalu menyimpan dan merenungkannya di dalam hatinya. Beberapa pesan yang bisa kita ambil dari perikop yang kita dengarkan tadi. Yang pertama, Yesus bertambah bijak serta disenangi banyak orang. Pernyataan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus telah memfokuskan hidupnya untuk melayani Allah dan melaksanakan segala tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Allah. Hanya orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak Allah yang akan menjadi bijaksana. Kedua, Maria menyimpan semua kejadian yang dialami di dalam hatinya. Menyimpan dalam hati berarti memikirkannya berulang-ulang dan tiap kali menemukan arti yang makin dalam. Dengan demikian, Bunda Maria menyimpan dalam hati bukan berarti dia merahasiakan kejadian tersebut, melainkan Bunda Maria memikirkannya dan merefleksikannya sampai dia memahaminya. Ketiga, berkaitan dengan tahun ini adalah tahun Santo Yusuf yang ditetapkan oleh Bapa Suci. Kita dapat melihat pengorbanan Yusuf sebagai bapak ataupun orang tua yang taat, bertanggung jawab, terbuka menerima, berani, dan juga sebagai sosok pekerja yang tangguh. Keempat, dari perikop ini umat Allah diajarkan supaya senantiasa membaktikan diri demi melaksanakan perintah Allah untuk saling mengasihi dan mencintai satu sama lain dan menjadi bijaksana. Umat Allah juga diajarkan supaya bisa meneladani Bunda Maria dan suaminya Santo Yusuf, berusaha memahami setiap kejadian hidup harian dengan berpatokan pada kehendak Allah. Demikianlah ulasan yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Salam sehat.